Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Keimanan, Doa dan Dzikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Amu Bapang Kalpinang, dan Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa dan penyimak radio yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fika. Mustami'in wa musyahidin Allahumma jami'an, amin. para pemirsa juga para pendengar rahimakumullah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan setelah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Dan seperti biasa Ustadz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustadz. Tafadhol. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penolongnya, yang akan menjaga dia, yang akan menyelamatkan dia. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kalian orang yang beriman. Tawakal kepada Allah yaitu berserah diri. Berserah diri lahir dan batin, tentunya dengan melakukan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan dan menghindarkan diri kita dari kejahatan. Kita harus berusaha, akan tapi semua dengan izin Allah. Kebaikan yang kita peroleh karunia Allah, dan juga kejahatan yang menimpa kita atau kejelekan yang kita hadapi, rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini juga tidak terlepas dari takdir Allah, itu keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Terutama dalam kondisi sekarang ini transisi, ya. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ya. Kendati pemerintah telah mengatakan kondisi yang new normal, tapi sesungguhnya belum normal secara menyeluruh. Tapi sesungguhnya adalah transisi. Kita harus waspada. Tapi dengan kewaspadaan tersebut, tentunya kita selalu bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan lupa, bila kita keluar dari rumah kita, membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bergantung kepada Allah. Jangan bergantung pada diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada kecerdasan kita. Jangan bergantung kepada keahlian kita. Jangan bergantung kepada keilmuan kita.
semua hal itu tidaklah bermanfaat bila Allah mentakdirkan sesuatu akan menimpa seorang hamba. Maka bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Apalagi dalam kondisi ya kesulitan ekonomi sekarang ini. Carilah nafkah yang halal, ikutilah tuntunan agama, juga perhatikanlah ya tuntunan-tuntunan atau panduan-panduan yang telah menjadi sebuah aturan. Kemudian tawakal kepada Allah. Allah akan menjaga. Ambillah sebab-sebab yang akan menyelamatkan diri. Tinggalkan hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam kejelekan, kerusakan. Kemudian serahkan urusan kita kepada Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Jangan lupa berdoa. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tatkala kita keluar dari rumah kita untuk keperluan kita atau untuk yang lain. Dan ajarkan anak kita, keluarga kita, karib kerabat kita dan kaum muslimin bahwa sesungguhnya Allah yang akan menyelamatkan kita. Semoga Allah melindungi kita semua dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dan mengangkat wabah corona ini dengan segera dan negeri kita dan negeri kaum muslimin kita dalam keadaan aman dan kembali normal seperti biasa. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang dipenuhkan ini, semoga bermanfaat. Barakallahu Pemirsa Pak2 TV, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087. Dan sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Pak2 TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersama siapa, di mana? Dengan Abu Umar di Masya Allah. Ya, Abu Umar di Bengkulu. Silakan Abu Umar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kan ada berita dalam beberapa hari ini saya dengar lagi Viral di televisi tentang katanya ada beberapa fraksi di DPR itu kan mau merubah Pancasila, terutama sila pertama yang awalnya ketuhanan yang Maha Esa, mereka berencana mau merubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan berarti sifatnya berbahaya ya Ustaz secara tauhid. Kira-kira sikap kita sebagai Muslim itu tepatnya gimana itu Ustaz menyikapi wacana ini Ustaz? Ya, cukup Bapak. Ya, itu Ustaz. Ya, terima kasih Abu Umar yang ada di Bengkulu. Silakan Ustaz. terima kasih kepada Pak Abu Umar di Bengkulu. Barakallahu fiik. Sesungguhnya ya permainan dengan perubahan redaksi kata ya untuk merubah nilai-nilai kebaikan, nilai keislaman atau mungkin dasar ya falsafah negara ini itu udah sejak lama begitu ya. Tapi sesungguhnya seorang muslim apapun perubahan yang terjadi, ya apapun perubahan yang terjadi, baik dalam bentuk redaksinya atau betul terjadi perubahan ya, tapi sesungguhnya kita tidak merestui hal itu atau mungkin, dan alhamdulillah para petinggi negara ini telah menyatakan terus terang bahwa tidak ada peluang bagi ya pemahaman-pemahaman ya komunisme atau leninisme dan yang lainnya untuk di Nusantara ini ya. Alhamdulillah itu mengembirakan kita bahwa bangsa Indonesia ini sadar bahwa itu ancaman bagi negara ya dan kesatuan Republik Indonesia, dan kita telah bagaimana negara ini merasakan ya pahitnya dan juga ya kejamnya perilaku mereka. Tapi intinya itu undang buatan manusia. Jangankan undang-undang buatan manusia, hukum Allah kadang dirubah oleh manusia. Ya, dirubah oleh mereka. Tapi apakah dengan perubahan kita akan berubah? Lah, prinsip kita pegang akidah dengan kuat. Kita punya prinsip. Maka disinilah pentingnya kita mengajarkan pada keluarga kita, anak kita, cucu kita, kaum muslimin, pentingnya memegang akidah, tauhid, keimanan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ya, pentingnya kita kembali kepada ajaran yang benar. Ya, apapun perubahan yang terjadi, misalnya seandainya terjadi dan kita tidak
ya kita semua tidak menyetujui hal itu. Ya, karena alhamdulillah negara yang berketuhanan, alhamdulillah mayoritas kaum muslimin. Ya. Tapi ingat, modal utama untuk mengarungi kehidupan ini dengan berbagai perubahan, fitnah, berbagai macam propaganda, baik yang tadi internal atau di eksternal. Ya, bagaimana musuh dari luar dan dalam ingin ya mengobok-obok negara ini, ya, memporak-porandahkan, menanamkan permusuhan, ya, agar kacau dan seterusnya. Ya, semoga Allah ya menghancurkan makar mereka itu semua. Tapi kita yakin pegangan utama kita, lihat para ulama kita, pendiri negara ini, para ulama dari dahulu, mereka apapun yang terjadi mereka kokoh, istiqomah membangun kebenaran tadi. Inilah akidah tauhid, akidah iman, ya, iman tauhid diajarkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam sunnah. Nah, kita yakin bahwa semua yang menyimpang, yang menyelisihi dinul Islam, kebatilan, ya, apapun bentuknya, maka tidak akan berubah akidah kaum muslimin perubahan tadi. Ya. Karena itu jelas undang-undang buatan manusia, ya, aturan buatan manusia. Apakah kita akan merubah akidah dengan perubahan mereka? Tidak. Apapun yang terjadi, sekuat apapun badai, ya, gelombang, ombak yang menerpa kita bagaikan karang, ya, tengah lautan, tidak akan berubah. Inilah akidah tauhid. Nah, betul yakin kita kebenaran agama Allah, akidah tauhid, ya, kendati itu menuntut kita mengorbankan jiwa raga kita dan mempertahankan akidah kita. Maka tiada cara yang efektif dan yang bermanfaat untuk menjaga keutuhan iman kaum muslimin mengajarkan kepada akidah yang benar, akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ini modal kehidupan dengan berbagai pola pemikiran, ya, fitnah, pemikiran syubhat, ya, pemikiran, ya, kemudian berbagai ideologi yang sesat dan kufur yang berusaha, dia masing-masing berusaha menebarkan karena kebebasan, ya. Tapi seorang mukmin memiliki akidah yang kuat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menjunjung tinggi agama Islam ini, mempelajari landasan-landasan keislaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, apa yang diajarkan Nabi SAW, maka perubahan manusia tidak akan merubah. Ya, tidak akan merubah. Walau sehelai rambut, tidak akan terubah. Inilah yang kita harus tanamkan dari anak kita. Tanamkan kepada mereka, ya, akidah yang benar, akidah tauhid, iman, ya, keyakinan. Nah, ini yang harus ditanamkan. Jadi kita berdoa, ya, semoga semua bentuk makar, propaganda musuh-musuh Islam, ya, untuk memporak-porandakan, ya, NKRI ini, dan yang tahu benarnya adalah mayoritas kaum muslimin, ya, penduduk negeri ini, alhamdulillah. Dan kita memohon kepada semua Allah menjaga kita semua, sehingga kita bisa hidup untuk beribadah, berbuat yang terbaik untuk negeri ini, mendidik, ya, membangun generasi yang betul-betul berakhlakul karimah, yang memiliki loyalitas kepada agamanya, memperjuangkan kebenaran, ya. Ini yang harus kita tumbuhkan dalam, ya, anak didik kita semua, ya. Oleh karena itu, kembali saya katakan, pegangan utama kita akidah tauhid. Ya. Bila kita tanamkan pada anak didik kita dan kita semua belajar terus akidah yang benar, maka perubahan tersebut, ya, tidak akan, ya, membahayakan jiwa seorang, karena dia yakin itu semua kebatilan. Yang kita khawatirkan tatkala anak kita tidak kenal pada akidah yang benar. Kaum muslimin jauh dari akidah yang benar, maka dengan sedikit syubhat saja mereka sudah berubah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi sikap kita banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah, ya, menghancurkan makar-makar dan propaganda mereka yang ingin merusak kedaulatan ini, terutama yang ingin merusak agama yang notabene-nya mayoritas kita kaum muslimin. Semoga Allah, ya, menghancurkan makar mereka, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk, ya, kembali kepada jalan yang benar, dan semoga wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR tersebut betul-betul orang-orang yang dibimbing oleh Allah,
untuk kebaikan negeri ini. Ya, kebaikan negeri ini sehingga kita bersama-sama ya bergotong royong untuk membangun kebaikan, ya, menebarkan keadilan, menebarkan kebersamaan, kebaikan, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita ya tidak inginkan bersama. Nah, demikian wallahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Terputus ya. Kita lanjut saja Ustaz. Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Rifat di DKI Jakarta. Ustaz, untuk kirim doa buat yang udah wafat, kalau untuk orang tua, Rabbil firli wali walidayya dan seterusnya. Bagaimana kalau untuk istri dan anak yang sudah wafat? Apa cukup sebut namanya saja? Contoh, semoga doa ini disampaikan untuk fulan dan fulanah. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, nah. Terima kasih kepada Pak siapa tadi? Rifat ya. Barakallahu fiik. Ya. Ya, mendoakan saudara kita, yaitu mungkin ya atau istri atau anak yang telah meninggal atau saudara kita kaum muslimin atau secara khusus orang tua kita, ya memohon keampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, ya menjadikan kuburan mereka sebagai taman di taman surga, ya melapangkannya dan mengangkat derajat mereka. Nah, alangkah baiknya ya bisa kita dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa ya dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah ya istri saya, ya kemudian anak-anak saya. Nah, kemudian angkat derajat mereka, masukkan mereka dalam surga, lapangkan kuburan mereka, ya rahmati mereka. Tidak ada masalah. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha. Naam. Kemudian juga Allahumma gfir li auladi. Naam, warhamhum warfa' darajatahum fil illiyin wa adkhilhumul jannah. Wasi' qabrahum, luaskan kuburan mereka. Jadi boleh, silakan. Ya, mohon keampunan karena mereka sangat membutuhkan hal itu. Ya, itu sangat mereka butuhkan sekarang. Doa dari keluarga mereka yang masih hidup, mereka membutuhkan doa. Ya, agar Allah melapangkan mereka, kuburannya, merahmati mereka, mengampuni dosa-dosanya. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya ada dari Ibu Alisa di DKI Jakarta Ustaz. Bolehkah kita merutinkan meminum air putih atau madu atau obat cair yang sebelumnya kita bacakan doa-doa, misalnya membaca surah Al-Fatihah, surah-surah pendek juz 30 ataupun doa dalam bahasa Indonesia dengan tujuan untuk kesembuhan tersakit yang kita derita? Ya. Secara prinsip tidak ada masalah. Ya, kita berdoa kepada Allah itu obat, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengucapkan ya Allah, ya bismillah, ya sembuhkanlah ya Allah penyakitku, ya kan meminum obat ini. Kalau kita mohon sebelumnya, ya Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, jadikanlah obat ini bermanfaat untuk menghilangkan penyakitku. Kalau kita pun baca Al-Fatihah sebelumnya, kemudian kita tiupkan, atau mungkin kita mengambil secangkir air misalnya, kemudian kita bacakan, tidak ada masalah. Karena Al-Quran syifa'un linnas. Ya, syifa, obat untuk seluruh penyakit. Bermanfaat, terutama Al-Fatihah. Itu tidak ada masalah insyaAllah. Bila seorang ya berdoa sebelum minum obat tersebut, dia berdoa sembari membaca ayat-ayat seperti Al-Fatihah, merupakan ruqyah. Nah, dan doa-doa yang lain yang intinya memohon kesembuhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah mengangkat penyakitnya, maka insyaallah tidak ada masalah. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz, jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan kembali soal berikutnya, ada dari Bapak Unggul di Jawa Tengah Ustaz. Ustaz, mohon pencerahannya untuk anak yang sulit diberi nasihat. Usia anak sudah dewasa. Doa yang mustajab agar Allah ridho jadi anak yang soleh apa Ustaz? Gitu. Nah, baik. Terima kasih kepada Pak Unggul ya. Barakallahu fiik. Jadi bagaimana cara berikan nasihat kepada anak yang sudah dewasa ya? Pertama, kita meyakini, kita harus yakin bahwa hidayah itu bukanlah milik kita. Hidayah itu bukan di genggaman jari jemari kita. Sehingga kita berikan, Nina hidayah, ambillah. Ya. Pun kalau di tangan kita, belum tentu dia bisa mengambil. Apalagi hidayah itu bukan di tangan kita.
Nah, oleh karena itu, yakin kita bahwa hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini ayat ini turun ya tatkala Nabi Muhammad SAW bersedih dengan meninggalnya paman beliau dalam keadaan kufur. Ya. Tapi Allah mengatakan, engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika halnya demikian, maka tiada sebab yang paling utama ya diiringi dengan kita memberikan nasihat, yaitu sebelumnya dahulu dengan berdoa kepada Allah. Allahumma hdi waladi, Allahumma hdi waladi, Allahumma hdi waladi. Ya Allah, beri hidayah anakku ya Allah. Ya. Berdoa, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bimbing dia ya Allah. Allahumma aslihhu wafiqhu li kulli khair, ya perbaiki ya Allah, berikan dia taufik ya kepada seluruh kebaikan. Nah, begitu. Ya hayyu qayyum birahmatika aslih li sya'ni kullah, aslih sya'n auladi, ya perbaiki urusan ya anakku. Allahumma ya, sebagaimana hadis juga, ya Allah inna as'aluka, dalam hadis Allahumma Allahumma aslih lana, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Kalau kita mendoakan ya anak kita, Allahumma aslih li waladi dinahu ya alladhi wa ismatu amrihi wa aslih dunyaha alladhi fihi ma'ashu wa aslih akhiratahu alladhi ilaiha ma'aduhu. Jadi kita mohon kepada Allah untuk memperbaiki agama anak kita. Nah, kemudian terus dengan nasihat yang baik. Dengan nasihat yang baik. Tutur kata yang apalagi mereka ada dewasa, diajak berpikir. Ya, duduk. Jadi sentuhan tangan ya, kasih sayang tersebut sangat dibutuhkan mereka. Doa ya. Kemudian terus jangan bosan. Berdoa terus. Penghujung malam, setiap waktu sujud kita berdoa untuk kebaikan anak kita. Semoga menjadikan mereka, Allahumma habli hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Mohon kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian terus sampaikan nasihat yang baik. Jika seandainya kita dituntut atau kita menuntut mungkin untuk bisa terkadang kita berkunjung pada salah seorang mungkin ahli ilmu ya, orang-orang saleh, orang yang baik ya, kemudian minta nasihat ya, atau secara umum kita datang memberikan nasihat sehingga juga mencakup kita dan juga anak kita, baik sekali. Atau mungkin dengan berikan nasihat-nasihat, atau mungkin dengan ya nasihat-nasihat singkat, mungkin dengan media yang ada sekarang ini bisa dikirimkan mungkin ke WhatsApp-nya atau mungkin Telegramnya dan yang lainnya, seperti itu. Intinya terus mendoakan kebaikan, berusaha tidak bosan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ya keluar dari mulut kita doa untuk kehancuran atau kebinasaan, doa kejelekan, jangan. Karena doa orang tua itu mustajab bagi anaknya. Nah, mustajab. Dan tatkala Allah mengijabahi doa seorang ayah atau ibu ya atas anaknya, kemudian celaka, siapa yang akan menyesal? Pasti dia akan menyesal. Oleh karena itu jangan mendoakan kejelekan, kejahatan atas ya anak kita. Bagaimanapun perilakunya, sikapnya, terus doakan hidayah. Karena dia belum dapat hidayah. Nah, lihat Nabi Nuh, anaknya ada yang tidak bisa ikut ya masuk perahu. Apa yang terjadi? Celaka, binasa. Lalu kita siapa? Bukan nabi, bukan orang soleh, bukan orang yang berilmu, orang biasa. Tentu kita lebih ya bersandar kepada Allah untuk mohon hidayah untuk anak kita, keluarga kita, kerabat kita. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada anak kita semua. Amin. Ya, mungkin yang punya cucu-cucunya, kemudian ya kerabat kita, keluarga kita, istri kita, anak kita. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua dan meneguhkan hati kita dan hati mereka semua di atas petunjuk Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Demikian. Nah. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita coba kembali angkat. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa di mana? Ya, Rizky dari Jawa Timur. Silakan Bapak. Mau tanya ini Pak Ustadz. Ya, Saya itu ada kantor pernah nemui ini loh, kantor tukang rental kamera, tapi itu dia itu sering ngadain promosi kalau misalkan baca surat Yasin atau baca surat Al-Waqiah gitu nanti gratis atau dapat diskon 100.000 atau 50.000 itu kira-kira hukumnya seperti apa ya Ustaz? Atau misalkan ada warung kopi kalau baca juz 1 sampai 5 gitu nanti gratis seperti itu. Sama yang kedua, apakah kalau di Islam sendiri itu apakah ada doa khusus kalau misalkan buat nyari kerja gitu, kira-kira seperti itu aja sih. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak Rizky di Jawa Timur ya. Silakan Ustaz. Jadi terima kasih kepada Pak Rizky, barakallahu fiik. Jadi ada mungkin bentuk warung begitu ya. Dia menyediakan makanan, tapi siapa yang bisa baca ayat ini mungkin digratisin begitu ya. Ya, kalau maksudnya ada untuk memotivasi ya seseorang, memotivasi seorang untuk dia ya perhatian dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, zikir gitu ya, maka mudah-mudahan tidak ada masalah. Tujuannya motivasi ya. Tapi timbul permasalahan nanti tatkala dia ingin motivasi, kalau sebelum makan baca ayat dulu begitu ya, dilihat orang lain dengan orang lain malah timbul riya nanti kan begitu. Jadi dia khawatirkan dengan seperti itu. Tapi secara hukum, kalau tujuannya motivasi, artinya ya barang siapa yang mungkin menghafal atau membaca maka digratisin, tidak ada masalah insya Allah ya, karena hukum seperti itu insya Allah kembali kepada hal yang mubah saja. Nah, tapi kalau nanti menjadi sebuah panduan yang dikhawatirkan nanti malah terjadi wasilah atau sarana untuk menimbulkan mungkin riya, dia dilihat oleh orang lain atau dia merasa bangga gitu ya, atau mungkin nanti timbul nanti kalau ya tujuan dia membaca Al-Quran tadi karena ingin makan begitu ya, maka ini hal yang sangat dikhawatirkan akan muncul ya, maka tidak sebaiknya dilakukan hal itu. Nah, karena baca Al-Quran ibadah, baca Al-Quran ibadah ya, surat apapun, maka kita hanya membaca lillah, nah karena Allah, bukan untuk makan, bukan untuk yang lainnya, karena lebih pahalanya itu lebih mulia dari makan kan gitu. Satu huruf saja udah 10. Bayangkan kalau surah Yasin atau Al-Waqiah, nah seperti itu. Tapi alangkah baiknya mungkin punya warung tadi memberikan mungkin bentuk buletin begitu, atau mungkin nasihat tentang keutamaan Al-Quran, berzikir jangan lupa, bagus sekali ya. Ya kalau sebari dia mungkin sekali menggratisin, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi melihat dari akan kekhawatiran munculnya niat yang tidak baik dari orang yang nanti membaca Al-Quran karena ingin makan ya. Kalau dia ingin mau makan gratis ya dia hafal baca Al-Quran dulu, nanti sampai sana baru setoran gitu ya, makan, setelah itu makan ya timbul masalah nanti ya, timbul bisa jadi timbul nanti masalah ya, oh ternyata baca Al-Qurannya bukan lillah karena ingin makan. Nah ini muskilah, ini masalah. Nah, maka sebaiknya ditutup ya celah-celah untuk yang kesana itu. Adapun masalah secara khusus doa mencari kerja ya, secara khusus tidak ada ya, secara khusus doa. Tapi intinya seorang berdoa, istikharah kan begitu. Istikharah itu memohon kebaikan kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin misalnya untuk bekerja atau ingin mendapatkan sesuatu, atau mungkin punya pilihan, misalnya ada dua pilihan, mana yang lebih baik, maka istikharah dalam urusan dunia dan agama. Mohon kepada Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, salat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mohon kebaikan tadi. Nah, ini jadi lakukan doa istikharah. Kemudian kalaupun setelah itu dia berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan kepada hamba-Mu ya untuk mendapatkan ya kerja yang halal, rezeki yang berkah. Dan ingat bila kita ingin mendapatkan kemudahan, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita. Karena rezeki yang akan kita ingin cari itu di tangan Allah. Nah, wa fis sama'i rizqukum.
wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian, dan itu dijanjikan oleh Allah. Nah, kita ingin bagaimana Allah menurunkan rezeki tersebut kepada kita. Bagaimana caranya? Ya doa. Kemudian bagaimana caranya? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan solusi baginya, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Nah, jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Maka perbaiki urusan kita dengan Allah, maka semua akan diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga kita berdoa, dan sebagai aplikasi agar di urusan kita dalam mencari nafkah dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jaga solat awal waktu, solat subuh dan sebelumnya 2 rakaat. Dalam hadis sebutkan, ya ibna Adam irka' li awal an-nahar akfika akhirah. Ya ibn Adam irka' li arba'an awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak cucu Adam, rukuklah kamu 4 rakaat, yaitu 4 rakaat di awal waktu. Akfika akhir, aku akan cukupkan keperluan dan kebutuhanmu sehari itu. Nah, kalau seorang tidak menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh kesiangan, ya, dah terbit matahari baru salat subuh, udah 1 hari, ya, kehidupan dia 1 hari tersebut akan menjadi apa? Berantakan. Tidak dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jaga urusan Allah, jaga perintah Allah, seorang hamba akan merasakan kemudahan tersebut. Nah, demikian Allah wa'ala. Masya Allah, jazakumullah khair. Ustaz, ini yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, soal berikutnya ada dari Ibu Riani di Jawa Tengah, Ustaz. Nah, saya pernah diajak oleh teman untuk mendatangi orang pintar, katanya, menurut dia, biar saya cepat dapat jodoh. Saya nggak enak untuk menolak karena saya lagi nginap di rumahnya. Dari orang pintar itu dikasih bacaan. Saya nggak pernah mengamalkan seperti yang disuruh orang itu, dan kertas saya buang. Apakah saya sudah termasuk berpaling dari Allah, Ustaz? ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Riani. Nah, jadi mendatangi orang pintar, ya istilahnya orang pintar, ini jelas pengelabuan, ya. Jadi mereka itu ya paranormal, yaitu dukun. Jadi mungkin lebih dukun saja, tidak usah sebut para orang pintar. Ya, masa orang pintar gitu ya menjual agamanya seperti itu, enggak. Oh, itu dukun, ya, paranormal yang berusaha untuk, ya jelas dia tidak terlepas dari media syaitan, ya, kerjasama dengan syaitan atau jin, ya, untuk membantu dia dalam hal-hal seperti itu. Tapi yang jelas terdapat larangan di dalam agama kita mendatangi orang seperti itu. Man ata arrafan, na'am, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, barang siapa yang mendatangi paranormal tadi, dukun tadi, kemudian membenarkan apa yang disampaikannya, telah kufur kepada Nabi, apa yang diturunkan pada Muhammad SAW. Apa yang kufur kepada apa? Diturunkan pada Muhammad SAW dalam Al-Quran, bahwa tiada yang mengetahui yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tiada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan man ata arrafan, na'am, fasa'alahu falam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 yawman, 40 hari. Oleh karena itu diharamkan. Tapi bila dalam kondisi tadi dia terpaksa, kemudian juga bacaan-bacaan yang diberikan tadi tidak dia baca begitu, di kondisi terpaksa, maka semoga Allah memaafkan, ya, kondisi seperti itu, dan bersegeralah bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah, ya, mengampuni kekhilafan tersebut, apalagi dalam kondisi terpaksa, ya, sulit untuk menolak. Dia perasaan, terkadang kita kan perasaan, ya, udah tinggal di rumahnya, kemudian ya diajak, kemudian nolak, nggak enak gitu, ya. Tapi intinya kalau kita berterus terang bahwa yang seperti ini tidak diperbolehkan,
sebutkan dalil kepada dia, maka insya Allah dia akan memahami. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang menunggu saat kita Ya, coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Ibu Resmini dari Pacitan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Nabi pernah mengajarkan kepada istrinya Aisyah, jangan tidur dulu Aisyah sebelum kamu menghafalkan Al-Quran. Terus katanya Aisyah, mau tidur kok ngapalkan Al-Quran, terus gimana caranya? Terus diajari oleh Rasulullah, yaitu membaca surat Ikhlas, kemudian ditambah lagi dengan apa? Soalnya kok lupa, yang saya ingin tanyakan itu Ustaz. Surat Ikhlas sama apa ya? Itu yang saya lupa. Terus yang kedua, mengajarkan kepada putranya Fatimah, karena Fatimah kan tidak punya pembantu, minta pembantu. Terus Putrinya maksudnya? Putrinya ya, Fatimah ya. yang satu Aisyah, Ustaz. Nah, maksud Ibu kan putrinya ya, bukan putranya kan? Fatimah putrinya ya, maksudnya. Ya, kalau yang satu Fatimah putranya, terus yang satu Aisyah. Kan sebelum tidur Aisyah diajari, jangan tidur dulu Aisyah sebelum kamu menghafalkan Al-Quran. Ya. Terus yang kedua itu Fatimah itu dikasih amalan karena Fatimah tidak punya pembantu. Ya. Minta pembantu kepada Nabi. Terus oleh Nabi dikasih amalan, baca tasbih, tahmid dan takbir. Nah, Saya tanyakan, tasbih itu cukup subhanallah itu saja, apa subhanallah wa bihamdihi pakai wa bihamdihi? nah, itu aja. Terus itu tadi Ustaz, Ya. yang diajarkan kepada Aisyah itu Ya. surat Ikhlas sama apa saja itu Ya. yang Ya. lupa. Ya, cukup Ibu. Ya. Cukup pertanyaannya. Ini mau dialog atau mau mendengar aja? Ya. Terima kasih Bu Resmini di Pacitan. Mungkin bisa dibenarkan Nah, seperti baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Resmini di Pacitan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi, apakah memang ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk ya membaca sebelum tidur? Tadi disilakan menghafal, mungkin menghatam maksudnya tadi. Kalau menghafal ya gimana sebelum tidur menghafal gitu ya, 30 juz. Tapi mungkin maksudnya menghatamkan. Nah, wallahu alam, riwayat yang seperti itu saya tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas di antara ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya doa sebelum kita tidur adalah membaca ayat kursi, ya baca ayat kursi, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi al-ikhlas dan muawwidzatain. Sebanyak ya 3 kali. Sembari kita ya menggenggam jari jemari kita, kemudian ya membaca, kemudian meniupkan ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita ya tiupkan, ya gitu, ditiupkan, kemudian kita mengusap semua sekujur tubuh kita yang bisa kita pegang, dari ya ujung mata kaki kita, ibu jari kita, kemudian sampai ya kepala kita dan semua badan kita yang bisa kita usap dengan tangan kita, kedua tangan tadi. Kemudian ulang lagi satu kali lagi, kedua kalinya, kemudian sampai 3 kali. Nah, itu memang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian adapun masalah membaca surah Al-Fatihah tadi, yang menghatamkan Al-Quran, kemungkinan yang dimaksud adalah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad itu menyamai ya sepertiga Al-Quran isi kandungannya. Maka Al-Quran itu ya kalau kita bagi 3, sepertiga tentang tauhid, sepertiga tentang perintah untuk beribadah, sepertiga tentang
Ada perintah untuk sepertiga adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Sepertiga lagi tentang kisah-kisah para anbiya, orang-orang beriman, ya. Jadi sepertiganya tentang masalah tauhid kepada Allah. Maka itu ada dalam Qul huwallahu ahad. Maka seolah-olah kalau seorang membaca 3 kali itu telah menghatamkan. Itu maksudnya. Bukan berarti dia telah khatam, tidak. Menghatam ya harus 30 juz. Ya ini. Itu mungkin yang dimaksud tadi. Tapi yang jelas masalah membaca surat Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, 3 kali sebelum tidur, sembari kita ya mengumpulkan jari jemari kedua telapak tangan kita, kemudian ditiupkan setelah itu, kemudian diusapkan ke sekujur tubuh kita yang bisa kita pegang dari badan kita, dari mulai kepala sampai ke ujung ibu jari kaki kita, maka itu merupakan sunnah. Yang kedua tadi masalah ya perintah Nabi SAW, betul ya, Fatimah itu mengadukan perkara dia sering capek ya, tidur bangun di pagi terasa capek karena tidak ada pembantu, ya mungkin di siang hari sibuk begitu ya, capek letih, tidak ada pembantu. Maka dia minta kepada Rasul ingin diberikan pembantu. Tapi Rasul mengajarkan kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, apabila kalian ingin tidur maka bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, jadi cukup baca subhanallah 33 kali. Maka yang demikian itu dipraktikkan oleh Fatimah dan Ali sehingga mereka ya di pagi harinya tidak merasakan letih dan capek sama sekali. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di waktu perang ya Siffin tetap dia baca ya doa tersebut. Nah, demikian Allah. Tapi tadi maksudnya bukan putra saja, putri Rasulullah Fatimah saja. Ya, Fatimah ya putri tentunya, bukan putra. Kalau Ali bin Abi Thalib itu ya suaminya Fatimah. Nah, radhiyallahu anhu wa sahabat. Ustaz juga berkaitan dengan surah Al-Ikhlas, maksudnya sepertiga Al-Qur'an ini jika kita membaca surah Al-Ikhlas pahalanya sama dengan sepertiga Al-Qur'an, gimana Ustaz maksudnya? Iya. Jadi maksud keutamaannya tadi itu, ya keutamaan surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga dari isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu secara umum itu tidak keluar isi kandungan yang pertama. Sepertiga yang pertama adalah itu mencakup tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, ya, tentang kesempurnaan Allah, sifat-sifat Allah. Maka Al-Quran, Al-Ikhlas itu mencakup hal itu semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian sepertiga yang kedua, ya 2/3 itu sepertiga yang kedua adalah mencakup tentang perintah dan larangan, yaitu perintah Allah dan larangan, yaitu hukum-hukum. Kemudian yang ketiga tentang kisah, ya, kisah para nabi, para anbiya dengan kaumnya, kemudian orang-orang yang kufur kepada mereka, kemudian Allah binasakan, bagaimana Allah memuliakan ahlut tauhid. Nah, itu kalau kita lihat Al-Quran tidak keluar dari kandungan tersebut. Maka keutamaan surah Al-Ikhlas tadi menyamai ya sepertiga dari isi kandungan tadi. Nah, demikian. Masyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang masuk, kembali kita coba angkat. Assalamualaikum, Fatwa TV. Saudara saya itu sering diundang khataman tapi dibayar. Ya, bersama siapa Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama Ibu siapa, di mana? Ibu Asmawan di Situbondo. Oh ya, silakan Ibu pertanyaannya. Dan mohon maaf, volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu Ibu. Cukup dengarkan via telepon. Ya. Silakan pertanyaannya. Saya Ibu Asmawan di Situbondo, tapi saudara saya itu sering diundang khataman oleh 7 harian, 40 harian itu. Bagaimana hukumnya? Apa itu bid'ah? Apa itu boleh atau tidak? Cukup Ibu? Iya, itu dah. Iya, terima kasih Ibu Rosmawan di Situbondo. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu siapa tadi, Rosmawati lah siapa? Rosman di Situbondo ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya.
Jadi istilah khataman. Jadi mungkin ada sekelompok mungkin atau mungkin satu grup. Jadi mereka bergiliran baca sehingga nanti mengkhatamkan. Nanti setelah itu dibayar. Ya. Dibayar ya mungkin dalam satu hari dari pagi misalnya dia sampai ya sore atau bahkan sampai pertengahan malam, ya satu hari semalam itu dia membaca bergiliran. Kemudian ya menjadi sebagai sebuah mungkin tradisi seperti itu. Nanti ya dibayar setelah itu. Ya kita katakan ya cara-cara yang seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi menjadikan Al-Qur'an sebagai ya itu ya bisa dihukumkan kepada memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Al-Quran untuk dibaca dan dipahami, ditadabbur, dihayati dan diamalkan. Jangan sampai kita mencari makan dengan Al-Quran. Dalam artian kita baca nanti dibayar. Nah, bahkan para ulama menyebutkan tentang ya seorang menyewa misalnya. Ya. Menyewa untuk para qurra sengaja untuk membaca bacaan kemudian dihadiahkan. Ya, bacaan tersebut. Ini mereka mengatakan ini jelas tidak dibenarkan. Ya. Mereka terdapat perbedaan di kalangan mereka mungkin bagaimana kalau dia baca Al-Quran kemudian hadiahkan pahalanya. Ini masih ada perbedaan di kalangan, tapi mereka sepakat semua bahwa bila seorang yang menyewa para pembaca untuk membaca Al-Quran kemudian pahalanya ya dihadiahkan atau mungkin ya untuk menghatamkan kemudian disewa dibayar. Ini para ulama melarang. Ya, keempat madhab tersebut melarang hal itu semua. Maka ditinggalkan hal yang seperti ini. Bacalah Al-Quran untuk sebagai apa? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dipahami maknanya, isi kandungannya, ditadabbur, diamalkan. Ya, diikuti. Nah, dan jangan sampai tujuan kita membaca hanya sekedar membaca dari Al-Fatihah ingin selesai menghatamkan sampai An-Nas. Ya, apa yang bisa dipahami? Terlebih lagi saya juga mendengar bagaimana sebagian membaca tidak memperhatikan ya hukum-hukum cara membaca, baik itu tartilnya atau tajwidnya atau makhrajnya, sehingga terkadang salah membaca karena dia ingin mencapai target ya jam sekian harus khatam. Nah, ini jelas hal-hal yang tidak ada panduan ya dari Nabi, para sahabat dan para ulama kita dalam membaca Al-Quran. Nah, maka ditinggalkan hal-hal seperti itu. Nah, demikian Allah wa'ala. Insyaallah jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya. Ustaz, ada dari saudara Fahad di Lingga di Sumatera Selatan. Ustaz, apabila setelah sholat berjemaah saya membaca zikir, namun saat sedang berzikir secara mandiri, imam memimpin doa bersama setelah sholat, apakah saya melanjutkan zikir atau ikut mengaminkan doa? Nah, taib. Terima kasih atas pertanyaannya Fahad ya. Fahad. Di mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Jadi dalam kondisi seorang berzikir, kemudian imam berdoa, maka siapa yang diikuti? Ya, selesaikan zikir kita. Selesaikan zikir kita. Karena itu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selesai salat mengajarkan pada kita untuk baca zikir yang sudah maklum di kalangan kita semua. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam ya sampai akhir zikir tadi. La ilaha wahdahu la syarika la lahul mulku wa la kulli syai'in qadir. Ya Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Nah, begitu. Kalaupun seorang ingin berdoa tidak ada masalah. Tapi enggak perlu dirutinkan karena Nabi tidak merutinkan dia berdoa, apalagi dia memimpin sahabatnya. Nah, apalagi memimpin, tapi boleh ya. Boleh berdoa tidak ada masalah. Tapi tidak dirutinkan karena Rasul tidak merutinkan hal itu. Nah, adapun seperti tadi ya ada harus memimpin berdoa, maka sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik panduan adalah panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak melakukan seperti itu, maka jangan kita lakukan. Nah,
Oleh karena itu, ya teruskan selesaikan zikir tadi, karena tidak wajib mengikuti doa tadi. Karena yang sunnahnya lah berzikir sesuai dengan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian Allah wa'ala. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Dari Kampar Riau. Iya, silakan Ibu. Ya, mohon maaf Ibu, volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Dari Riau, Ustaz. Iya, nah, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Bu ya. Nah. Iya. Ada Ustaz bilang Ustaz dari ya. Ada Ustaz bilang syariat tanpa hakikat katanya. Syariat tanpa syariat kosong. Apa maksudnya itu Ustaz? Syariat tanpa hakikat. Taib. Ya, cukup Ibu. Iya. Iya, terima kasih Ibu yang ada di Riau. Terima kasih Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Ustaz. terima kasih kepada Ibu yang bertanya di Kampar. Ya, istilah yang mungkin syariat ada hakikat, membedakan ini yang batin, ini yang zahir, ya. Kalau mereka yang mengamalkan perkara-perkara yang zahir, ruku, sujud, solat, gerak-gerik kita lah ibadah, itu hanya syariat yang zahir. Tapi yang hakikatnya adalah amalan-amalan ya, dia bermeditasi, ya, dia menyendiri, kemudian zikir-zikir dan bacaan-bacaan untuk mencari hakikat, sehingga nanti menyatu dengan zat yang maha kuasa menurut mereka. Terjadilah wahdatul wujud sampai seperti itu, sehingga menyatu, sehingga sampailah pada ma'rifat yang paling tinggi, yaitu keyakinan, sehingga gugur berbagai ibadah kewajiban. Dan dalilnya kata mereka, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya ibadatilah Rabbmu sampai datang keyakinan. Udah yakin bertemu dengan Rabb, menyatu kata mereka, dah wahdatul wujud, maka enggak perlu lagi beribadah. Siapa yang mau diibadati, dia atau saya kan? Seperti begitu kata Ibnu Arabi kan begitu. Enggak tahu lagi dia atau saya atau dia. Bingung dia, dah menyatu menurut mereka. Berarti ini dah makrifatnya dah putus ini, sampai tingkat yang paling tinggi. Jadi betul proses untuk itu harus ada hakikatnya. Ini jelas semua istilah-istilah ya sufisme yang menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam semua syariat, hakikat. Enggak bisa dibeda-bedakan. Ya, makrifatnya ya mempelajari Islam itulah makrifat, kewajiban. Kewajiban ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul Islam. Mengenal Allah. Karena ma'rifat itu artinya mengenal. Ya. Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi. Ma'rifatul Islam, itulah jalan, itulah tariqat kita, jalan. Tariqat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada istilah-istilah aduh syariatnya seperti ini, nanti hakikatnya, ini batinnya begini. Nanti yang zahirnya begini ya. Ini ilmu hakikat, ini ma'rifat, dibedakan mana yang zahir dan batin. Ini semua hal-hal yang istilah-istilah yang diada-adakan oleh manusia di belakangan hari, yang tidak ada tuntunan dari ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seringkali ya ajaran-ajaran seperti itu yang dikembangkan kaum tasawuf yang membawa pada wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Jadi nanti dia menyatu dengan hakikat, yaitu Allah kata mereka. Nah, kalau sudah menyatu, nanti ibadah dalam batin saja lagi. Ya, zikir pun dalam batin. Ya, solat dalam hati saja lagi. Tidak akan solat dia. Gugur kewajiban tadi. Kenapa? Udah keyakinannya udah menyatu dengan zat tadi. Berarti udah sampai tingkat keyakinan yang paling tinggi. Ya, berarti agak gugur ibadah tadi. Karena Allah mengatakan kata mereka, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Rabbmu sampai kita yakin. Udah yakin ini, udah menyatu dengan zat yang maha benar itu. Mencari Tuhan istilahnya. Ya, dia ingin mencari Tuhan. Kajian-kajian makrifat, tarekat, ya hakikat, kemudian makrifat. Ini semua ya metode-metode ya tariqat yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Jalan untuk tariqahnya satu. Tariqun Nabi SAW. Hanya satu.
Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, itu kata Allah. Ini jalanku yang lurus, ikuti itu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Imam Junaid pernah mengatakan, kullu tariqin ila Allah masdudun ila an tariqir Rasul. Imam Junaid termasuk ulama yang zuhud, yang alim, yang ahli ibadah. Tapi ibadahnya masih ya berdasarkan ilmu. Ya. Dia pernah mengatakan bahwa semua jalan menuju Allah tertutup. Kullu tariqah itu jalan. Ya, menuju Allah tertutup kecuali jalannya Rasul. Nah, barang siapa yang tidak mengikuti jalan Rasul, maka semua adalah penyimpangan, maka tariqat yang dia tempuh tidak akan membawa kepada ya hakikat untuk sampai kepada Allah. Dia akan menyimpang. Nah, tidak akan sampai kepada hakikat pengetahuan yang sesungguhnya kepada Allah. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Atas jawaban ini mungkin yang bertanya semoga bisa dipahami dan sudah terputus, dan karena waktu kita juga batasi, sepertinya ini merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya, atas nasihatnya, atas ilmunya yang bermanfaat. Semoga bisa kita pahami semua, dan pemirsa Pada TV dan pendengar radio, kita mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya. Semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Terus saksikan live interaktif Pada TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan kepada radio yang telah merilis acara kita ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat